Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Akhwan wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi taufik oleh Allah dapat bermajlis pada kesempatan yang mubarakah ini. Majlis yang senantiasa kita berharap untuk memperbaiki jalan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan al-ilmu nafi', al-amalu salih, dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan amal yang saleh. Di hari-hari kita diberikan oleh Allah ujian dengan hidup ini, khususnya di masa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, hari besarnya fitnah di dalam kehidupan agama kita, hari di mana orang-orang yang dulu kuatnya keimanan mereka kuat, mereka tidak menginginkan bertemu dengan zaman kita, hari di mana kita banyak dinasihatkan oleh para ulama kita untuk banyak menahan diri. Kita selalu bersyukur kepada Allah ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dengan majlis yang mubarakah seperti ini. Khususnya kita kembali memahami bagaimana jalan keselamatan agama kita. Alhamdulillah, dengan apa yang telah kita ambil faidah dari penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab yang mubarakah ini, sebagaimana sejak awal kitab ini telah mengisyaratkan kepada kita kehidupan kita yang diisyaratkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, kita adalah orang yang terus berjalan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kehidupan manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia akan meraih nasib apakah dia orang-orang yang bertemu dengan Allah membawa qalbun yang salim, atau waliyadzubillah naudzubillah min dalik, mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan mendapatkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka perjalanan hidup kita yang sudah diisyaratkan bahwasanya kita adalah orang yang musafir ini dinasihatkan oleh Ibnul Qayyim
dengan kalimat ini agar kita mempunyai bekal yang benar. Itu bekal bagaimana kita nanti menjadi orang-orang yang lolos dan kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dengan keadaan kita yang dhaif, dengan keadaan kita yang banyak kekurangan. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita saling ta'awun, saling tolong menolong di atas bir dan takwa, agar kita senantiasa diberikan jalan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyelamatkan iman kita. Mudah-mudahan kitab yang mubarakah ini yang disyaratkan oleh Ibnul Qayyim, bagaimana musafir kita di dunia ini punya bekal yang benar, Allah memberikan taufik kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita bisa musafir di dunia punya kaidah yang benar melalui nasihat-nasihat beliau dan petunjuk beliau sebagai ulama yang telah dipersaksikan oleh para ahlul ilmi yang lain, dan Allah tunjukkan keteguhan mereka beliau di atas jalan hijrah kepada Allah dan Rasulnya ini. Sepantasnya kita banyak mengambil ibrah dan nasihat dengan apa yang disampaikan oleh beliau, yang merupakan kasih sayang beliau kepada umat manusia, agar umat manusia pun mendapatkan kemenangan, keselamatan sebagaimana Allah telah tolong beliau. Ikhwana wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dijelaskan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang ketentuan, petunjuk nyata, bukti nyata yang Allah jelaskan, kaidah nyata yang Allah jelaskan sebagai wajibul iman, sebagai kewajiban tuntutan iman kita. Iman yang menjadi ukuran kita bertemu dengan Allah membawa qalbun yang salim, yaitu iman hijrah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mengamalkan ayat yang merupakan ketentuan orang yang bersahadat kepada Nabi, yaitu an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi adalah harus kita dudukkan lebih utama, lebih pantas, lebih penting, lebih mulia terhadap orang-orang beriman kita semua daripada diri-diri kita semua. Dan Allah memberikan kaidah bagaimana mengamalkan ayat ini, sebagaimana di dalam surat An-Nisa dan sebagaimana di dalam surat Al-Maidah. Dan kita telah diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim pada makna ayat yang terakhir, yang kedua, dua ayat yang terakhir, yaitu yang menjadi rambu-rambu persoalan kita tidak bisa hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa berlaku adil. Sumbernya adalah karena hawa. Dasarnya, ilatnya adalah karena hawa. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, memberikan kewaspadaan kepada kita, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah kamu mengikuti hawa, mengikuti keinginan, an ta'dilu, dengan dua makna yang sudah diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Kalau kamu mengikuti hawa maka kamu tidak suka, kamu akan menjadi orang yang meninggalkan berlaku adil terhadap tuntunan Allah, tuntunan Nabi. Atau dengan makna yang kedua, yaitu kamu tidak akan bisa berbuat adil. Yang kemudian di terakhir, persoalan yang sangat lembut, yang sangat halus, yang seringkali orang menganggap hal-hal seperti ini justru dianggap ini permasalahan yang tidak apa-apa, adalah perilaku bentuk nyata orang yang sebenarnya dia adalah itiba'ul hawa. Orang yang sebenarnya itiba'ul hawa tetapi bentuknya sering dianggap sesuatu yang tidak masalah, yaitu dua permasalahan yang dijelaskan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim, al-layyu wal i'rad.
Yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kalian merubah tuntunan yang sebenarnya ini adalah bentuk nyata perilaku ittibaul hawa, atau kalian mendiamkan, kalian tinggalkan, kalian diamkan tuntunan, maka Allah memberikan ancaman, fa innallaha bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Sehingga kita telah diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dua perilaku ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Yang pertama disebut dengan istilah beliau syaitanun akhras, yaitu apa? Setan yang bisu, yaitu perbuatan apa? Al-i'rad, yang dimana maknanya al-i'rad adalah amsaka an dzikriha, dia mendiamkan, meninggalkan untuk menyebutkan tuntunan itu, karena berbenturan dengan dirinya, berbenturan dengan hawanya, kemudian dia diamkan, menjadi tersembunyi. Tuntunan yang datang dari Nabi itu menjadi tersembunyi dan tidak lagi dia bisa berlaku adil kepadanya. Kemudian yang kedua diterangkan oleh beliau yaitu al-layyu, yang secara bahasa kata al-layyu adalah semakna dengan al-fatl, yang maknanya al-fatlu adalah menganyam. Jadi orang mencoba mencari cara-cara yang sebenarnya itu adalah ittibaul hawa, tapi kelihatan tidak. Yang pada kesimpulannya makna ini adalah makna takhrif, dan takhrif ini adalah fitnah yang sumbernya adalah dari orang-orang Yahudi. Sebagaimana orang Yahudi ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla, yukharrifunal kalima am mawadi'i fabima naqdihim mitsaqahum. Kenapa mereka yukharrifunal kalima am mawadi'ihi? Kenapa orang Yahudi mereka itu merubah perkataan-perkataan dalil tuntunan dari Allah, dari Nabi, dirubah dari tempatnya? Fabima naqdihim, penyebabnya adalah karena mereka itu berlaku merusak tuntunan tersebut, bertentangan, mengikuti hawa mereka. Kemudian mereka rubah hal ini karena memperturutkan hawa mereka. Itu sumber yang disebut dengan bahasa yang lain adalah setan yang mereka berbicara dengan dalil. Orang-orang yang menggelincirkan manusia dengan membawakan dalil tetapi untuk membela kepentingannya. Dan perilaku seperti ini seringkali disadari apa tidak, kita kadangkala sering terjatuh kepada masalah ini. Karena itu hal-hal yang demikian ini hendaklah kita perbaiki. Jika kita memang betul-betul ingin mengharapkan hati-hati kita itu adalah qalbun yang salim di dalam berhijrah kepada iman kita kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya kepentingan kepada tuntunan itu kepentingan yang asal di dalam hati kita. Apakah lapang, apakah sempit, apakah ada manfaatnya, apakah tidak ada manfaatnya, apakah untung, apakah rugi, maka pada asalnya kita adalah orang-orang yang menjunjung tinggi tuntunan Allah dan tuntunan Nabi. Kita senantiasa memuliakan tuntunan itu, apakah membentur pada diri kita sendiri atau tidak. Dan ini kita harus menjadi orang yang membiasakan taslim kepada tuntunan, memuliakan tuntunan dalam keadaan apapun. Hati-hati kita harus dididik seperti ini, takdim kepada tuntunan Nabi dalam keadaan apapun, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan mencocoki kita, dalam keadaan bertentangan dengan kita. Kita harus menjadi orang yang selalu adil, membiasakan tuntunan itu pada diri kita. Ini perilaku layyu, perilaku yang pada hari ini banyak dilakukan oleh manusia.
kesana kemari membawakan tuntunan dalil, dan dengan semangat dalil itu dia bawa. Kenapa? Karena ternyata ada kaitannya dengan kepentingan dia. Kalau tidak ada kaitannya dengan kepentingan dia, maka sebenarnya dia tidak berkepentingan dengan dalil. Kalau tidak ada manfaatnya dengan kepentingan dia, dia tidak berkepentingan untuk hormat, takdim kepada tuntunan Nabi. Dan sikap-sikap seperti ini kita senantiasa harus bisa mengoreksi diri kita. Sebagaimana bentuk layyu ini diterangkan oleh Ibnul Qayyim, ada dua makna layyu. Al-layyu fil lafzi, kemudian al-layyu fil makna. Bentuk merubah secara lafaz, memutar balikkan secara lafaz, di mana hujjah itu dilafadzkan atas sisi yang tidak mengharuskan pada pemahaman yang benar, sehingga kesimpulan orang yang mendapatkan pemahaman tidak menilai sebuah kebenaran. Ada kalanya dengan menambah lafaz sehingga maknanya berubah, ya. Seperti istawa menjadi istaula, dirubah. Au nuqsaniha, atau ada kalanya dengan mengurangi, au ibdaluha, mengurangi, seperti yang akan dicontohkan oleh Ibnul Qayyim, perilaku orang Yahudi merubah assalamu alaika menjadi assammu alaika, auliyan fi kaifiyati adaiha, atau merubah dengan cara menyampaikannya, cara menggambarkannya, memahamkannya kepada orang, sehingga akan terjadi perubahan maksud. Seperti yang dicontohkan oleh Ibnul Qayyim, bagaimana orang Yahudi mereka merubah lisan-lisan mereka ketika bersalam kepada Nabi, dirubah bukan dengan assalamu alaik tapi assammu alaik. Yang kedua adalah layyu secara makna. Lafaz-lafaznya tidak ada yang dirubah, tapi pemahamannya diputar balikkan menurut maunya sendiri. Ini banyak. Ini banyak sekali. Ya, takhrif secara makna ini banyak terjadi. Yang sering kali kita membawakan dalil-dalil yang tidak pada tempatnya. Ya, membawakan dalil asal saja. Membawakan dalil yang tidak untuk memahami sesuatu, dipaksakan untuk memahamkan di situ. Dan orang lain mereka tidak paham dalil pun kemudian akan membenarkan, dan padahal itu adalah membuat kerusakan di dalam dalil, yaitu merubah makna atau mentakwilkan lafaz ala khilafi muradil mutakallimi, berbeda dengan maksud orang yang berbicara, maksud Allah Azza wa Jalla yang menyampaikan Al-Quran, maksud Nabi kita Muhammad SAW yang menyampaikan sunnahnya, maka ditafsirkan, dimaknai dengan makna yang salah. Wa tahmuluhu ma lam yurid, dan membawakan dalil tersebut, membawakan lafaz tersebut pada hal-hal yang pembuat syariat tidak memaksudkan. Au yuskitu minhu ba'da ma arada bihi, atau dia melepaskan, memotong, ya, menggugurkan sebagian dari apa yang dimaksudkan oleh mutakallim, pembuat dalil, penyampai lafaz, memotong sebagian makna, sebagian lafaz, sehingga maknanya jadi berubah. Seperti yang kita contohkan kemarin, banyak sekali orang-orang sekarang terjadi, orang-orang yang membela akidah-akidah yang rusak dengan seperti itu. Ayat Allah Azza wa Jalla, wallahu ma'akum aina ma kuntum, kemudian dibuat dalil untuk membela wahdatul wujud dengan alasan Allah itu di mana-mana, dalilnya wallahu ma'akum aina ma kuntum. Makna ini menjadi berubah karena dipisahkan dengan ayat yang lain. Dan ini perilakunya orang-orang alul hawa. Kalau alus sunnah, orang-orang yang mereka ditolong oleh Allah lurus,
tidak di dalam satu ayat saja dikumpulkan. Jadi tidak di dalam satu ayat saja dikumpulkan. Ya. Ayat itu terpisah. Di ayat Al-Quran ini ada, di ayat Al-Quran ini ada, supaya orang tidak salah memahami ayat ini, ayat yang ini ditarik, didekatkan. Itu biasa ulama kita, namanya menjamak dalil. Jadi mengumpulkan pemahaman dalil menjadi berkumpul sehingga orang tidak salah paham. Ini malah kadang orang sudah diterangkan oleh Allah di situ dikumpulkan dipisah. Sudah dikumpulkan di situ oleh Allah Azza wa Jalla dipisah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan masalah ini di dalam awal-awal surat Ali Imran ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat yang apa? Mutasyabihat. Dan Allah menyebutkan fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilah. Ya. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat zaygh, penyimpangan. Orang-orang yang hati-hati mereka itu menyimpang, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Dia mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang maknanya masih umum, yang bisa dia bawa kemana-mana diikuti. Untuk apa dia ikuti ayat ini? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilah. Untuk dia mencari fitnah dengan ayat itu, membela hawa nafsunya, wa ibtigha'a ta'wilah, dan untuk dia mencari takwil-takwilnya, makna-maknanya yang tidak pada tempatnya, yang tidak dimaksudkan oleh Allah, yang tidak dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu hal yang kita harus punya kepekaan ketika kita membawakan dalil-dalil Allah Azza wa Jalla, bukan selesai ketika dalil itu kita bawakan. Bukan selesai ketika dalil itu kita bawakan. Dalil ini kita bawakan sesuai dengan faham yang benar apa tidak. Itu yang menjadi kepentingan kita. Syiarnya Ahlussunnah itu bukan cuma sebatas dia bawa dalil. Bagaimana fahmud dalil? Bagaimana menempatkan pemahaman dalil itu dengan benar? Ya. Kalau cuma membawakan dalil, orang ahlul bidah, orang ahli hawa, mereka membawakan dalil semua. Ya. Apalagi orang Ahlussunnah tidak tahu dalil, ini lebih aneh lagi. Ya. Malah kadang-kadang ketika terjadi fitnah, ini ada dalilnya, bukan persoalan ada dalilnya, pemahamannya itu betul apa tidak. Ya. Cara dia memahami dalil itu ditempatkan untuk dijadikan hujjah itu betul apa tidak. Inilah keselamatan kita. Karena orang-orang yang di dalam hatinya terdapat zaygh, terdapat penyimpangan, disebutkan di situ oleh Allah Azza wa Jalla, yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna kullun min indi rabbina. Yang tahu maknanya ayat ini, maksud-maksudnya adalah Allah. Karena itu pahami sesuai dengan petunjuk Allah. Ya, pahami sesuai dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Fahami ayat dengan ayat. Jangan dipisah-pisah ayat. Makanya Allah menerangkan siapa orang yang pemahamannya benar. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna. Orang-orang yang mereka rasikh, sempurna di dalam pemahamannya, bagaimana dia? Dia berkata bagaimana? Yaquluna kullun min indi rabbina. Dia membawakan dalil itu kul, tidak dipotong-potong. Dia membawakan dalil itu utuh, tidak dilepaskan dari maksud-maksudnya. Bahkan pemahaman yang tidak ada di situ tetapi ada di ayat yang lain dikumpulkan. Itu jalannya orang-orang yang benar. Maka lihat bagaimana Syekhul Islam mengumpulkan ayat al-qurbu wal-ulu. Ayat tentang sifat dekatnya Allah dijadikan satu dengan ayat tingginya Allah Azza wa Jalla. Kenapa?
supaya manusia tidak salah memahami ayat-ayat ini. Ketika dia mendapati ayat tentang qurbu, Allah adalah maha dekat kepada hamba. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah, aku sungguhnya adalah dekat. Agar tidak disalahpahami, maka dibawakan ayat bahwasanya Allah adalah di atas makhluknya, ya. Istawa 'alal ars. Sehingga menjadi terpenuhi pemahamannya, makna dekat di sini adalah apa maknanya? Kembali kepada dalil. Kenapa? Lihat bagaimana Allah menerangkan ketika dirinya itu dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Apa Allah berfirman lebih lanjut? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Inilah tafsir. Apa yang dimaksud Allah itu qarib? Qaribun fi istijabati du'a. Allah adalah zat yang maha dekat di dalam apa? Mengabulkan doa. Bukan zatnya Allah itu campur dengan kita, dekat dengan kita. Bukan. Zatnya Allah adalah tetap sebagaimana di dalam ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Maka akhirnya kita ketemu pemahaman-pemahaman yang lurus. Ya. Ini satu contoh, dan contoh-contoh dalil yang lain banyak. Dan ayat-ayat mutasyabihat ini, kenapa ada ayat mutasyabihat? Ya, apa maknanya mutasyabihat? Apa maknanya mutasyabihat? Mutasyabihat itu subuhun, lubsun, terjadi samar-samar. Kalau orang tidak paham memahami ayat mutasyabihat, maka bisa suudon. Berarti Allah tidak tahu dengan apa yang Allah firmankan. Untuk apa Allah menurunkan ayat kok tidak jelas? Katanya hudal linnas. Katanya Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Kenapa ada ayat mutasyabihat? Bahkan ulama kita menerangkan dalil-dalil yang mutasyabihat itu kathir, banyak sekali. Ya, di antara dalil-dalil yang mutasyabihat adalah dalil-dalil yang masih umum. Di antaranya dalil-dalil yang mutasyabihat adalah af'alnya Nabi, perbuatan Nabi. Di antara dalil-dalil yang mutasyabihat adalah perkataan-perkataan para ulama-ulama. Hampir kebanyakan mutasyabihat. Perbuatan-perbuatan para ulama banyak mutasyabihat. Terus kenapa ini mutasyabihat? Sebenarnya kalau kita kembali kepada tuntunan yang disabdakan oleh Nabi dan Allah Azza wa Jalla menerangkan di dalam Al-Quran, akan kita pahami bahwasanya sesungguhnya tidak ada dalil mutasyabihat. Ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, akan kita pahami ada enggak tuntunan yang mutasyabihat. Hari ini agama ini telah sempurna dan Allah telah ridho ini sebagai agama petunjuk bagi manusia. Apakah akal kita bisa membenarkan dengan pemahaman ini ada tuntunan yang tidak jelas? Tidak akan bisa membenarkan. Belum lagi Nabi mengatakan taraktukum 'alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Berarti harusnya ada yang mutasyabihat enggak? Hah? Tidak ada. Terus kenapa mutasyabihat? Kenapa Allah menyebut minha mutasyabihat? Maka sebenarnya kalimat mutasyabihat itu bukan kembali kepada dalil. Ulama kita menjelaskan sesungguhnya mutasyabihat itu adalah kembali kepada mukhatab. Apa mukhatab? Orang yang menerima dalil, orang yang menerima tuntunan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada enggak agama ini mutasyabihat? Tidak ada. Wadih, terang, jelas. Di sisi para pewaris-pewaris Nabi yang mereka dilebihkan oleh Allah ilmu pemahaman yang kamil, ada enggak yang mutasyabihat? Tidak. Berarti mutasyabihat ini kembali kepada mukhatab. Semakin mukhatab itu jahil, semakin orang yang menerima dalil ini bodoh, semakin yang menerima dalil tidak diberi taufik oleh Allah, semakin yang menerima dalil ini adalah orang-orang yang mengikuti hawa, kesenangan,
maka hampir-hampir dalil itu adalah sumbang semua. Maka sebenarnya persoalan mutasyabihat ini adalah persoalan yang kembali kepada subjek orang yang menerima dalil. Jadi dengan demikian, ya, maka persoalannya adalah kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Makanya di sini lihat, ketika Allah menjelaskan wa intalwu au tu'ridu, ini berkaitan dengan siapa? Dalil itu memang bisa diputar balikkan? Dalil itu sepantasnya kita tinggalkan? Ya? Atau karena kita yang berbenturan dengan ittibaul hawa, kemudian kita melakukan talwu au tu'ridu? Mana? Ya karena kita. Karena kita sudah tidak cocok, karena kita sudah punya kepentingan, akhirnya kita melakukan talwu atau kita melakukan tu'ridu. Maka ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya orang beriman mempunyai sikap diam atau mempersoalkan dalil. Itu bukan akhlak orang-orang beriman. Karena tuntutan iman dia sebagai orang yang telah bersyahadat kepada Allah, kepada Rasulnya, dia menjadi orang yang siap untuk menerima tuntunan dari Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun tuntunan itu, mereka adalah orang-orang yang takdim, ya. Maka dengan ini menjadi jelas makna daripada bentuk ittibaul hawa yang kemudian dia keluar dari sifat adil terhadap dalil, yang kemudian disimbolkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim, walamma kana syahidu mutalaban bi ada'i syahadati ala wajhiha fala yaktumha wala yughayyirha, kana al-i'radu nadiral kitmani wal layyu nadiru taghyiriha wa tabdiliha, fata'ammal ma tahta hadhihi al-ayati min kunuzil ilmi. Dan tatkala orang yang mempersaksikan tuntunan, orang yang mempersaksikan kebenaran, dia adalah orang yang dituntut untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan tuntunan, ya, sebagaimana Nabi telah memberikan isyarat dari awal, ya, falyablughi syahid, hendaknya orang yang mempersaksikan itu menyampaikan ilal ghaib kepada yang tidak ada. Itu wajib. Bahkan diancam oleh Nabi orang yang dia menyembunyikan tuntunan Nabi, orang yang dia menyembunyikan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpaling darinya dan tidak disampaikan tuntunan itu, maka Nabi memberikan ancaman, Allah akan memberikan lijam, dia akan nanti dimasukkan di dalam neraka, dikendali dengan kendali dari api neraka. Tidak boleh kita mendiamkan sebuah tuntunan yang datang dari Nabi. Karena itu seorang yang beriman tidak akan dia imannya sempurna dan akan menjadi imannya utuh kalau dia hanya menjalankan firman Allah Azza wa Jalla, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu adalah untuk dirinya, tetapi dia harus menjalankan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka ini baru dia tidak termasuk orang-orang yang rugi, sebagaimana yang dikecualikan di dalam firman Allah Azza wa Jalla, wal asri innal insana lafi khusrin. Maka tuntutan untuk menjadi orang yang menjadi saksi-saksi pada tuntunan dengan kebenaran itu adalah tuntutan iman. Tuntutan kita menjadi orang-orang yang tidak mengalami kerugian. Maka orang-orang adalah yang dituntut seperti ini agar dia menjadi saksi-saksi di atas tuntunan yang adil. Maka diterangkan oleh beliau, fala yaktumha, maka janganlah dia menyembunyikan kesaksiannya. Wala yughayyirha, dan janganlah dia merubah kesaksiannya pada tuntunan. Seperti orang Yahudi.
Seperti orang Yahudi seperti ini. Dia merubah tadi yukharrifunal kalima am mawadihi. Atau dia menyembunyikan. Ya. Allah Azza wa Jalla juga memperingatkan bahwasanya orang Yahudi itu menyembunyikan tuntunan yang dia telah persaksikan itu benar. Ya. Allah mengingatkan mereka, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu. Jangan kalian sembunyikan tuntunan yang benar. Ya. Apalagi dirubahnya, kemudian dibohongkan kepada manusia. Hati-hati, itu kejahatan ilmu. Kejahatan ilmu itu jauh lebih beresiko daripada kejahatan amal yang tidak diiringi dengan kejahatan ilmu. Makanya ketika ulama kita menjelaskan sebuah ayat, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang dia membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, maka balasannya adalah apa? Jahannam khalidan fiha. Para orang-orang memahami ayat ini mengalami muskil, mengalami masalah. Kenapa? Membunuh orang mukmin itu kabair atau mukafirat, ya? Dosa besar atau dosa pengkafiran? Dosa besar. Dan semua ahlul ilmi tahu bahwa membunuh orang mukmin dengan sengaja itu dosa besar, bukan amalan yang mengkafirkan. Kenapa ayatnya di sini apa bunyinya? Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Balasannya adalah neraka jahannam. Dalam keadaan apa? Kekal selama-lamanya. Kenapa membunuh kok kekal? Muskil ayat ini. Maka para ulama kita memberikan jawaban, kenapa Allah memberikan ancaman khalidan fiha. Maka ulama kita menjelaskan yang dimaksud ayat muta'ammidan itu adalah istighlal. Apa istighlal? Jadi menghalalkan membunuh. Dia membunuh diikuti dengan membunuh orang mukmin itu tidak apa-apa. Yang menjadikan dia khalidan fiha kejahatan ilmunya, bukan kejahatan dia membunuhnya. Jadi jangan dianggap, kadang-kadang kita ini kadang-kadang malah kelihatan sok ilmiah, sok bicara dalil, sok tahu agama. Dan kadang-kadang kita merasa bahwasanya kita punya kewajiban menyampaikan, tapi kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak punya adab terhadap ilmu, tidak tahu diri, ya. Dan kadang-kadang dianggap tidak masalah. Wah, ini kan cuma berpendapat, yang nanti kan kalau ada yang keliru ada yang betulkan. Kita sudah ingatkan dulu para salaf adalah orang-orang yang banyak diam di dalam ilmu. Adab-adab mereka di dalam masalah ilmu bukan menjadi orang yang mengumbar lisan. Mereka tidaklah berbicara. Kalau ada orang yang lebih pantas berbicara, disuruh orang, kamu datang ke sana, dia lebih pantas berbicara. Kenapa? Bukan mereka itu tidak alim, tapi mereka takut kalau kemudian mereka ini menjadi wasilah bagi orang, menjadi jembatan ke neraka. Itu mereka para salaf. Hari ini orang memandang sebuah kejahatan hanya sekedar kejahatan amal. Kalau sudah ngomong soal agama semau-maunya sendiri, ngomong soal tuntunan Allah Azza wa Jalla semaunya sendiri, dan dianggap ini mimbar ilmiah, kebebasan mimbar ilmiah yang boleh saja kita ngomong gini, kayak orang yang berada di kuliah. Ini kesalahan besar. Kesalahan besar di dalam kita memahami agama ini. Ya. Maka dinasihatkan oleh beliau, fala yaktumha wala yughayyirha. Kemudian disimpulkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, kanal i'radu nadhirul kitman. Ya, berpaling, tidak peduli terhadap kebenaran yang kita sudah tahu. Baik tidak peduli untuk kita atau tidak peduli untuk orang yang lain. Membiarkan itu adalah semakna dengan kitman. Apa kitman? Hah? Menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu. Wallayu nadhiru taghyiriha wa tabdiliha.
kemudian perbuatan layu. Ya. Merekayasa tuntunan itu adalah semakna dengan apa? Sama dengan apa? Merubah tuntunan dan mengganti tuntunan. Maka Ibnul Qayyim memberikan nasihat kita lebih jauh. Fata'ammal ma tahta hadhil ayati min kunuzil ilmi. Maka renungkanlah apa yang ada di bawah daripada makna ayat ini dari perbendaharaan ilmunya Allah Azza wa Jalla yang luas, agar kita termasuk menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menyelamatkan hati kita dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini apa yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim dari ayat wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kemudian beliau Ibnul Qayyim menyimpulkan wal maqsudu annal wajib alladhi la yatimul imanu bal la yasulu musammal imani illa bihi muqabilatun nususi bitalaqyi wal qabuli wal idhari laha wa da'watil khalqi ilaiha wa la tuqabil bil i'radi taratan wa bil layyi ukhra. Maka kesimpulan yang terakhir dengan makna ayat ini, kata beliau Ibnul Qayyim, dan maksud dari ayat peringatan Allah wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maksud daripada peringatan Allah, ancaman Allah ini sesungguhnya wajib, sesungguhnya merupakan kewajiban yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah iman. Ini adalah perkara yang wajib, yang iman seseorang la yatimmu, tidak akan bisa apa? Sempurna. Bahkan bal la yahsulu musammal iman, bahkan penamaan iman itu tidak bisa tercapai. Jadi bukan cuma penyempurna. Makanya kemarin kita sudah terangkan ada aslul iman. Kemudian ada apa lagi? Ada wajibul iman. Kemudian ada apa lagi? Ada mukammilul iman. Ada mukammilul iman. Maka di sini diterangkan Ibnul Qayyim bahkan sikap untuk menjadi saksi yang adil terhadap tuntunan dan tidak mengambil perilaku hawa, apakah dalam bentuk talwu atau tu'ridu, ini diterangkan oleh beliau merupakan kewajiban yang iman senantiasa tidak akan sempurna. Bahkan iman itu penamaannya tidak bisa diraih illa bihi, kecuali dengan kewajiban itu. Muqabilatun nususi bitalaqi wal qabil adalah apa? Sikap mau menerima nas, sikap menerima nas, tuntunan, dalil, bitalaqi wal qabuli, dengan sikap mengambil dan menerima. Apapun nas itu, dia harus menjadi orang yang punya kepentingan mengambil dan menerima. Wal idhari laha, dan meninggikan nas itu, ya, meninggikan, memuliakan, mengedepankan, mendahulukan. Wa da'watil khalqi ilaiha, dan mengajak manusia kepada nas, kepada tuntunan, kepada apa yang Allah firmankan, Nabi sabdakan. Manusia diajak untuk itu, bukan manusia diajak untuk dirinya, kelompoknya, temannya, tokohnya, dan seterusnya, bukan. Tapi mengajak manusia untuk kepada nas. Itu kepentingan dia, orang yang ingin imannya mendapatkan penamaan yang bisa menjadikan imannya itu diterima. La tuqabil bil i'radi taratan, la tuqabilu bil i'radi taratan, kamu tidak menerima, nas itu tidaklah diterima
la tuqabalu bil i'radi taratan. Nas itu tidaklah diterima dengan sikap i'rad, ditinggalkan, didiamkan, tidak diurus, dibiarkan, ya. Ini adalah perilaku orang yang tidak bisa menerima tuntunan. Ada dalil, dibiarkan, ya. Maka lihat para ulama-ulama kita, kalau mereka bertemu, mereka mempertahankan sebuah pendapat, kemudian ada orang lain, orang alim lain menyampaikan dalilnya. Lihat ulama-ulama kita, mereka tidak malu untuk kemudian rujuk. Sampai sering kita dengar ada kitab-kitab ulama judulnya tarojuk. Apa maknanya tarojuk? Kembalinya. Seperti Syekh Albani, seorang imam mujtahid, ada kitab khusus yang ditulis ulama, Taroju'u Albani. Coba lihat bagaimana rujuknya Syekh Albani. Rujuknya dia. Suatu ketika beliau membawakan pemahaman begini, kemudian dia mendapatkan kejelasan dari ulama lain, kemudian dia meralat. Itu ulama-ulama besar, dia tidak malu. Bagaimana dengan kita-kita yang kerdil? Ya. Ulama-ulama besar dia tidak malu. Lihat Imam Syafi'i, ketika dia di Baghdad beda dengan ketika dia di Madinah. Makanya ada istilah apa? Qaul qadim, qaul jadid. Pendapatnya Imam Syafi'i pada waktu dulu, pendapatnya Imam Syafi'i setelah kemudian, itu beda. Dan itu tidak malu ulama merubah pendapat ketika ada tuntunan. Karena itulah mereka bukan mengajak manusia untuk mengikuti dia. Mereka mengajak manusia untuk takdim kepada tuntunan, kepada dalil. Ini ulama-ulama kita. Lihat Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, apa dia katakan? Antum a'lamu minni bil hadis. Kamu lebih alim dari aku tentang hadis. Kalau kamu tahu sebuah hadis yang sahih, sampaikan kepadaku. Ini para ulama-ulama kita. Nanti akan diterangkan oleh beliau Imam Al-Qayyim. Ya. Maka dia tidak menerima nas itu dengan sikap i'rad, tidak peduli. Ah, ini nggak penting, nggak cocok dengan program-program kita, ndak. Di satu sisi, dan ini pada dasarnya semua perilaku seperti ini namanya i'rad, berpaling. Wabillahi ukhra, dan dia tidak menerima nas dengan cara melakukan layyi, ya, dirubah, ditafsirkan, pemahamannya disimbangkan, diputuskan, dan seterusnya. Dan kejahatan-kejahatan ilmiah pada hari ini kebanyakan seperti ini. Alul hawa seperti ini, memutarbalikkan dalil. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibuat untuk membela bid'ah banyak. Ternyata setelah diteliti di dalam kitab beliau yang asli, dipotong. Itu biasa. Makanya sampai ada ulama kita menulis kitab khusus tentang masalah ini, yaitu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menulis kitab Takhrifun Nusus. Perilaku merubah-rubah dalil. Itu kitab judulnya Takhrifun Nusus. Di dalam kitab tersebut beliau Syekh Bakar bahkan mengingatkan sepantasnya seorang alim yang rabbani terhadap orang-orang yang belajar kepada dia, dia tidak boleh menutup mata. Dia harus selalu membuka mata mengawasi orang-orang yang belajar. Ketika dia melihat orang-orang yang belajar kepada dia sudah mulai takhrifun nusus, sudah mulai membawakan tuntunan yang tidak pada amanahnya, maka dia harus memperbaiki orang yang belajar sama dia. Dia harus menegur, dia harus mendidik, dia harus membenarkan. Itu dinasihatkan oleh Syekh Bakar bin Abu Zaid. Karena perilaku kita kadang-kadang lain. Kalau ada orang alim, punya pengikut yang banyak, kemudian pengikutnya mengagung-agungnya pendapatnya, maka dia tambah bangga, tambah dibela muridnya. Walaupun muridnya ini membawakan dalil yang tidak benar, malah dibela sama dia. Tujuannya supaya kerajaannya tambah kokoh. Maka ini dolalah. Banyak fitnah seperti ini terjadi. Orang alim terkenal kebesarannya, muridnya banyak, kemudian muridnya salah, membawakan dalil putar-balikan, malah gurunya bela. Bukannya dia membetulkan, mengkritik, malah gurunya bela. Jadi rusak. Jadi bukan lagi orang mengajak manusia takdim kepada tuntunan, takdim kepada ilmu, tapi mengajak manusia takdim kepada tokoh-tokoh. Dan ini termasuk bencana itiba'ul hawa di dalam hijrah kepada Nabi.
Makanya diingatkan oleh beliau Ibnul Qayyim, fitnah hijrah kepada Nabi itu benturannya luar biasa. Benturannya luar biasa. Benturannya terhadap orang-orang yang kita punya kepentingan diri kita dan orang lain punya kepentingan pada diri kita. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari kesimpulan ini Ibnul Qayyim kembali mengingatkan satu ayat kembali yang menjadi kaidah kita itu tidak ittibaul hawa. Kita bisa melaksanakan qumu bil qisti syuhada'a lillah. Kita bisa melaksanakan qumu syuhada'a bil qisti, yaitu ayat yang dibawakan kembali menjadi kaidah tuntutan iman yang pada ayat yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, sudah disinggung oleh Ibnul Qayyim, yaitu apa? Bahwasanya salah satu makna orang mengamalkan Nabi adalah lebih penting dari dirinya, itu apa? Dia tidak boleh punya pilihan secara asal di dalam agamanya. Jadi di dalam keinginan dia di dalam agama tidak punya pilihan asal pada dirinya, itu tidak punya. Pilihan dia adalah pilihan siapa? Pilihan Rasulullah. Jadi dia tidak boleh menanam di sini punya kepentingan dulu. Kecuali kepentingan dia bagaimana yang dipilihkan oleh Allah, yang dipilihkan oleh Nabi. Ini salah satu kaidah tentang tuntutan iman kita. Maka inilah ayat yang menjelaskan tentang hal itu yang dibawakan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Lihat ayatnya, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidaklah, penafian, tidaklah keberadaan adalah bagi seorang mukmin laki-laki wala mu'minatin, dan tidak pula keberadaan seorang mukmin apa? Wanita. Siapa dia? Entah laki, entah perempuan, sama saja dalam tuntutan iman di sini. Tidaklah bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah telah memutuskan, ya, di dalam agamanya, apabila Allah telah memutuskan, wa rasuluhu, dan rasulnya telah apa? Telah memutuskan. Apabila Allah telah memutuskan dan rasulnya telah memutuskan, apa yang diputuskan? Amron. Amron itu mufrad, ya, mufrad tunggal nakirah. Mufrad tunggal nakirah. Jadi satu perkara yang masih umum, seremeh apapun. Ya. Apabila Allah dan rasulnya telah memutuskan satu perkara, tidak boleh bagi orang yang punya embel-embel dirinya ini adalah siapa? Mukmin, baik laki maupun perempuan, tidak boleh ayyakuna lahum al-khiyarah. Tidak boleh ada bagi mereka khiyarah. Apa khiyarah? Pilihan. Tidak boleh dia punya pilihan lagi. Kalau sudah ada pilihan Allah, pilihan Rasulnya, tidak boleh ada pilihan. Makanya jangan heran kalau ulama kita mengatakan, kalau ada para salaf berselisih, ya, kalau ada para salaf berselisih tentang ilmu, misalnya sahabat, ya, atau para salafus soleh, tabi'in, tentang ilmu, maka jangan keluar dari dua pendapat yang mereka berselisih. Kenapa tidak boleh kita keluar? Karena kebenaran itu cuma ada salah satu dari kedua. Kalau kita keluar, berarti kita punya apa? Punya khiyarah sendiri, punya pilihan sendiri. Berarti kita adalah mendudukkan diri kita punya nilai kebenaran.
Makanya ulama sampai tegas seperti ini karena masalahnya ini. Ya. Hukum asal diterangkan di dalam Al-Quran, agamanya orang yang diridhoi oleh Allah adalah mereka. Karena itu kalau mereka berselisih, nasihat ulama tidak keluar dari perselisihan dia. Silahkan mau ambil yang ini atau yang bela ini dengan hujah. Kalau belum tahu kebenaran, mengambil pemahaman. Ya. Tapi kalau sudah tahu mana yang lebih hak, maka ambil yang lebih hak. Jangan punya pendapat sendiri, karena masalahnya ini. Ini masalah takdim kita terhadap ilmu. Ya. Ini masalah sikap kita kepada ilmu, dan ini adalah kaidah kita di dalam menyelamatkan iman kita. Maka diterangkan tidak boleh ada pilihan dari pilihan mereka, dari urusan mereka. Dari ayat ini diterangkan oleh beliau Ibnu Al-Qayyim, fadalla hada ala annahu idza thabata lillahi wa li rasulihi fi kulli mas'alatin minal masaili hukmun talabiyyun aw khabariyun fa innahu laysa li ahadin ay yatakhayyara li nafsihi ghaira dalikal hukmi fayadhabu ilaihi wa anna dalika laysa li mu'minin wala mu'minatin aslan. Fadalla ala anna dalika munafin lil iman. Jelas sekali apa yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim. Dari mana ayat ini? Masalah khiyarah, yang itu merupakan salah satu bentuk ittibaul hawa. Ya. Kata beliau Ibnu Qayyim, ayat ini surat apa? Al-Ahzab ayat 36, betul? Ya. Di situ Al-Ahzab ayat 36. Ya. Ayat ini, dalil ini telah menunjukkan makna atas sesungguhnya apabila telah tetap bagi Allah, milik Allah dan milik Rasulnya pada setiap satu masalah, pada setiap satu masalah dari masalah-masalah yang ada di dalam din. Ya. Masalah menerima tuntunan itu masalah iman. Menerima tuntunan itu masalah iman. Coba sekarang kita tanya, antum mengerjakan sholat tarawih itu, kita tahu sholat tarawih itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Hah? Sunnah. Kalau misalnya kita tidak sholat tarawih, apa-apa atau tidak apa-apa? Secara asal tidak apa-apa. Tapi tidak membenarkan sholat tarawih adalah sunnah, hukumnya apa? Kafir, yukhriju minal millah. Kita tidak punya keyakinan sholat tarawih adalah sunnah yang disunahkan oleh Nabi, kita bisa murtad walaupun kita mengerjakan. Faham ini? Ini masalah yang pelik. Ya. Walaupun kita mengerjakan sholat tarawih dan kita mengatakan sholat tarawih itu tidak sunnah, tidak juga wajib, kita kerjakan boleh, tidak boleh, walaupun kita kerjakan. Bagaimana orang ini? Ini bisa murtad. Dengan apa? Dengan i'tiqadnya salat tarawih itu tidak sunnah. Jadi urusan kita membenarkan tuntunan sesuai dengan tuntunan itu urusan akidah. Paham? Urusan akidah. Yang sunnah disunnahkan, yang wajib diwajibkan, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, yang makruh dimakruhkan, itu adalah urusan apa? Urusan akidah, urusan i'tiqad. Ya, urusan iman. Jadi urusan iman. Bukan itu urusan seperti kita mensikapi sebuah amalan itu sunnah. Beda. Kita kerjakan sholat tarawih, mungkin kita nggak ngerjakan, itu beda. Maka urusan kita di dalam agama ini, justru persoalan yang harus kita luruskan itu cara mensikapi tuntunan. Cara mensikapi tuntunan yang justru kebanyakan orang
menganggap masalah ini masalah yang tidak ada hubungannya dengan agama. Naudzubillah waliyadzubillah. Ya. Maka di sini diingatkan, kalau ada satu masalah yang sudah tetap bagi Allah, bagi Rasulnya, baik masalah itu berupa hukmun tolabiyun, apa? Hukum berupa tuntutan. Hukum tuntutan itu apa? Hukum taklif. Hukum taklif itu apa? Perintah, ya kan? Perintah wajib, perintah sunnah. Kemudian apa? Larangan wajib, larangan apa? Anjuran. Itu namanya hukmun tolabiyun. Ya. Apakah dia berupa hukmun tolabiyun atau dia berupa hukmun khobariyun? Apa hukmun khobariyun? Hukum yang berupa berita. Di mana tuntutan kita dari berita ini, hukum ini kita disuruh apa? Disuruh apa? Disuruh membenarkan. Makanya rukun mengimani Nabi Muhammad SAW di antaranya apa? Ya, di awal-awal pembahasan kitabnya Sesadi sudah diterangkan. Wala tusamma sahadatan hatta yusaddiqahu fi kulli ma akhbar. Ya. Hatta yusaddiqahu fi kulli ma akhbar. Sehingga dia membenarkan setiap apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Yusaddiquhu. Kemudian apa? Yang kedua, sampai dia mengamalkan apa yang Nabi perintahkan. Kemudian yang ketiga apa? Wa yantahiya anhu fi manaha, dan dia berhenti dengan apa yang Nabi larang. Maka ini ulama biasa menyebut dengan rukun beriman kepada Nabi 3. Maka tidak bisa kita mempunyai sikap yang salah di dalam mensikapi tuntunan, dan itu kaitannya dengan iman, kaitannya dengan syahadat. Ya. Makanya tidaklah satu masalah dari masalah-masalah hukmun talabiyun atau masalah hukmun khobariyun. Khobariyun, khobar, berita yang disampaikan oleh Nabi, karena agama ini kalau tidak berisi tentang berita yang harus kita benarkan, maka agama ini berisi tentang apa? Hah? Berisi tentang tuntunan yang harus kita apa? Kita kerjakan. Makanya Allah Azza wa Jalla ketika menerangkan kitabnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Dua sifat. Sidqan ay musaddaq, berupa akidah, berupa khabar yang harus kita imani, musaddaq yang harus kita benarkan, wa adlan, dan berupa hukmun tolabi, imma wajib wa imma sunnah, karena semua perintah larangan Nabi adalah adil. Maka kita harus membenarkan sebagaimana yang dibenarkan oleh Allah. Maka tidak ada satu masalah dari masalah ini, maka sesungguhnya tidak boleh bagi seorang pun, tidak boleh, laisa li ahadin, tidak boleh bagi seorang pun ayyatakhayyara li nafsihi ghaira dalikal hukmi. Tidak boleh bagi seorang pun dia memilihkan untuk dirinya selain daripada hukum yang telah tetap dari Allah dan Nabi. Tidak perlu ada bicara gengsi, tidak perlu ada bicara saya istrinya ustadz, ya, saya ini istrinya Pak Mudir, saya ini istrinya bagian pengajaran. Bukan itu hujah. Bukan itu hujah. Hujah kita ini di sisi Allah adalah sama. Tidak ada gengsi-gengsian. Ini bicara iman. Ini bukan bicara persoalan kepentingan. Maka diingatkan, diperhatikan masalah ini. Sikap hati itu harus dahuluan jelas. Lebih baik orang itu mengatakan itu benar, sayalah yang dhaif, gitu loh, daripada dia mengatakan, oh itu maksudnya nggak begitu, kamu belum tahu, saya yang lebih tahu, padahal itu hanya untuk menutupi kepentingan dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu itu baru belajar Ahlussunnah kapan? Baru kemarin jadi santri madrasah. Kita ini sudah senior, kita dulu muridnya Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang ngajari kita seperti itu? Ya. Allah bisa saja menghinakan orang senior kalau dia tidak punya adab ilmu yang benar. Iblis itu senior daripada Adam, dihinakan oleh Allah. Zahud itu senior, dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan berdalil kita pendahulu, as-sabiqun al-awwalun, dijadikan dalil. Jangan kemudian mentang-mentang kita ini sudah lama ngaji, takdim kepada tuntunan. Ini urusan kita akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Sikap kita itu di sini berkumpul karena din, karena qala Allah, qala Rasulullah, takdim kepada ilmu yang nafi, bukan gengsi, bukan takdim kepada tokoh-tokoh tertentu, bukan. Itu sikap sebagai orang beriman. Jangan membiarkan diri tenggelam dengan kebodohan, dengan fitnah, dengan hawa nafsu. Hanya memikirkan gengsi apa? Apa kalau sudah gengsinya sudah dipertahankan, kemudian Allah tidak membongkar pada saatnya? Fa innal jaza' min jinsil amal. Rayap yang memakan tanah kayu yang kelihatan di luar bagus dan disembunyikan terus itu bagus, agama yang dibangun dengan kedustaan pada saatnya akan runtuh. Pada saatnya akan runtuh. Maka tidak perlu kita gengsi-gengsian. Sahabat Nabi itu salah, tidak ada yang gengsi. Tidak ada penyakit-penyakit seperti itu kita pertahankan, itu tidak ada. Kita lihat tuntunan, kita lihat dalil, kita lihat tuntunan. Itu cara kita membangun iman kita dengan manhaj yang mubarakah ini. Maka tidak boleh pada dirinya punya pilihan yang lain dengan hukum yang sudah tetap dari Allah dan Rasulnya, fayadhabu ilaihi, kemudian dia berangkat berpijak kepada tuntunan yang lain itu. Kemudian ditegaskan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim, wa anna dzalika laisa li mu'minin, dan itu tidak ada bagi orang beriman. Kalau itu menjadi sifat orang beriman, maka perlu ditanyakan imannya. Gitu loh. Dia itu merasa ingin mempertahankan imannya apa tidak? Itu namanya orang-orang yang araditum, apakah kamu ridho dengan perkara yang lebih murah, adna, dari perkara yang lebih rendah? Itu namanya orang yang ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda. Itu namanya orang yang dia jual beli, dia membeli pakai petunjuk, menjual petunjuk, membeli kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum. Orang seperti ini perdagangan agamanya tidak akan untung. Jangan salahkan orang lain kalau bencana agamanya terus menimpa. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Kenapa orang lain bisa baik, saya kok nggak bisa baik? Tuding diri sendiri. Banyak masalah yang terjadi pada diri sendiri. Orang lain bisa mencari kebaikan di sisi Allah, bisa ini, bisa ditolong oleh Allah. Kok kita nggak bisa terus? Itu harusnya koreksi. Tidak akan Allah membebankan dosa orang kepada kita, itu tidak ada. Tidak akan Allah menimpakan upah orang lain kepada kita yang tidak mengerjakan, itu tidak ada. Kalau yang ditimbakan oleh Allah kepada kita kok rusak agama kita, tidak beraturan agama kita, amburadul agama kita, kitalah sendiri yang menjadi sebab masalah itu, bukan orang lain yang kita tuding. Malah cari kambing hitam, cari tikus hitam, cari kucing hitam. Ini orang bukan orang beriman seperti ini, bukan adabnya orang beriman. Musibah fitnah di dalam kita mengambil agama, apalagi pakai nama salaf, nama Ahlussunnah yang disebut ulama salaf, kitabnya salaf. Ini lebih aneh lagi. Ini lebih aneh lagi, lebih fitnah lagi. Ya. Sudah jelas diterangkan Ibnul Qayyim, wa anna dzalika laisa lil mu'minin. Perilaku seperti itu tidak ada bagi orang mukmin laki-laki, wala mu'minatin, dan tidak ada orang mukmin perempuan, aslan. Apa aslan? Secara asal. Secara apa? Secara kaidah. Tapi mungkin enggak sebagai orang mukmin kadangkala ya dia punya pilihan lain yang tidak dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin enggak? Hah? Mungkin enggak? Mungkin, tapi bukan secara aslan. Bukan secara kaidah yang dipertahankan. Bukan secara tuntunan yang dia pakai sebagai metode agamanya. Tapi apa? Tidak lebih karena hawanya yang salah kemudian dia mau memperbaiki. Itu orang mukmin. Secara asal orang mukmin tidak menggunakan kaidah yang menyimpang.
Tetapi mungkin nggak dia terjadi tiba-tiba punya keinginan yang menyelisih tuntunan? Mungkin. Tapi apa? Dia tahu kalau dia orang mukmin tidak akan membiarkan dirinya terus seperti ini. Kalau dinasihat orang lain, dia bisa ambil nasihat. Ya, dia nasihati dirinya, dia mencoba memperbaiki, dengar. Maka itu orang mukmin. Kalau ada hal-hal yang terjadi halal, itu bukan aslan, bukan secara kaidah yang dia bangun, bukan merupakan sifat kepribadian dia, bukan sifatnya itu ingin menyimpang. Orang mukmin itu sifatnya baik, walaupun kadangkala terjadi hal yang menyelisihi dalil, tapi tidak itu sebagai aslan, tidak itu sebagai kaidah. Makanya di sini yang dinafikan adalah aslan. Tidak ada pilihan secara asal. Tapi kadangkala kita secara pribadi ada tuntunan begini, keinginan kita lain dari tuntunan ini. Mungkin kan? Mungkin. Tapi sebagai orang mukmin, kita kembali kepada nasihat Allah, nasihat Nabi, bahwasanya pilihan Allah itu lebih baik, pilihan Nabi itu lebih baik, dan tidak perlu saya mempertahankan diri, tidak perlu saya gengsi, tidak perlu saya ini dan seterusnya tidak perlu. Kita perbaiki diri kita dengan jujur, ya. Maka itulah yang dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang berulang-ulang kita sampaikan, halaka man lahu qalbun lam ya'rifil ma'rufa wala yungkiru munkar. Binasa orang yang dia punya hati, di dalam hati itu tidak ada kaidah mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Itu berangkat semua kebinasaan dari sana. Makanya nasihat ulama yang kita sampaikan, adimil haq fi nufusikum. Bangun kebenaran di dalam diri kamu, di dalam hati kamu dengan kokoh. Bangun asal, ya, bangun pokok dulu di dalam kebenaran. Tanamkan dulu jalan agama kita yang benar di dalam hati kita, kita bangun. Kemudian dari sanalah kita bisa menekuni agama ini. Ketika kita jatuh bangun dengan segala kekurangan kita, kita bisa mendidik diri kita. Dan kalau ada saudara-saudara kita membantu kita, kita bersyukur. Bukan malah sakit hati, balas dendam, digibah sekali, dia punya planning menggibah 10 kali. Ya. Tidak sengaja dipojokkan 1 kali, tidak sengaja dia punya rencana memojokkan 100 kali. Itu bukan akhlak orang beriman. Maka lihat ketika Nabi mengingatkan ayatul munafiki salasa au arba'ah. Ciri orang munafik itu 3 atau apa? Atau 4. Fa idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara maka dia apa? Dusta. Wa idza wa'ada khalafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi kepercayaan maka dia apa? Khianat. Kemudian apa? Salah satu lagi yang diingatkan oleh Nabi, kalau dia berdebat maka dia fajar. Apa dia? Dia fajir. Siapa yang terjatuh salah satu dari ini, maka dia itu merupakan tanda nifak. Dan nifak ini disebut dengan nifak sugro. Apa? Munafik kecil. Namanya munafik amal. Tapi kalau 4 perkara ini sudah menjadi kebiasaan dia, kana munafiqan khalisan, kata Nabi, maka itu munafik murni. Maka orang mukmin itu mungkin bisa keliru. Mungkin kadangkala dia pengen menepati tapi menyelisih janji. Mungkin kadangkala dia amanah, dia berusaha menepati, ternyata dia khianat. Tapi sebagai orang mukmin itu bukan menjadi kaidah dia, bukan menjadi sifat dia, bukan menjadi perilaku dia yang terus seperti itu. Kalau itu sudah menjadi perilaku dia yang terus seperti itu, maka bukan lagi menjadi mukmin. Kata Nabi, kana munafiqan khalisan, maka dia adalah orang munafik tulen. Naudzubillah waliyadzubillah. Ini pembicaraan iman. Ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Fadalla ala anna dzalika munafin lil iman. Maka khiyarah, pilihan yang lain yang dibangun pada diri seseorang yang mengaku beriman, selain pilihan Allah dan Rasulnya yang dia taruh di dalam hatinya, itu munafin lil iman. Apa munafin? Menghilangkan, ya, meniadakan iman, ya, bukan merusak kesempurnaan iman, bukan. Apa?
munafin lil iman. Sebagaimana di dalam ayat tadi, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Ayatnya ma kana li mu'minin wala mu'minah. Tidak ada penafian. Maka ini diterangkan Ibnul Qayyim munafin lil iman. Ayat ini menunjukkan penafian Allah kepada iman. Penafian Allah kepada iman. Ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini apa yang diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dari penjelasan tersebut, yang kemudian kita tambahkan penjelasan para imam kita, bagaimana sikap para imam terhadap petunjuk sunnah yang datang dari Nabi. Menunjukkan imam-imam kita adalah orang-orang yang selamat hati-hati mereka di dalam hijrah mereka kepada Nabi, sehingga tidak sepantasnya kita yang bukan imam berlaku yang lebih buruk, menganggap kita lebih baik daripada imam kita. Waqad haka Syafi'i radhiyallahu anhu ijma' as-sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli akhadin. Kata Imam Syafi'i, dan sungguh Imam Syafi'i telah mengkisahkan, membawakan berita radhiyallahu anhu tentang ijma'nya para sahabat, ijma'nya para tabi'in, dan orang-orang yang setelah mereka para sahabat dan tabi'in ijma' sepakat apa? Atas sesungguhnya orang yang sunnah Nabi telah jelas datang pada dia, sudah jelas datang pada dia, maka tidak boleh bagi dia meninggalkan dengan alasan apapun. Makanya kata Imam Ahmad, tidak datang sebuah hadis Nabi kecuali aku amalkan walaupun seumur hidupku cuma sekali. Itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tidak datang sebuah sunnah Nabi kecuali aku mengamalkan seumur hidupku walaupun cuma sekali. Yang memang itu dia tidak punya kemampuan. Bahkan Imam Ahmad ketika ada sunnah berbekam, dan bagaimana dia memberikan upah kepada yang membekam, memberikan apa istilahnya, nilai kepada yang membekam. Imam Ahmad itu fakir sampai dia nyelengi sedikit-sedikit dalam rangka dia bisa mengamalkan hadis Nabi ini, memberi sedekah kepada yang apa? Yang membekam. Sampai ketika dia sudah kumpul uangnya, dia ingin mengamalkan sunnah Nabi, bekamlah saya, kemudian kamu tak kasih sedekah. Dalam rangka mengamalkan sunnah. Ini sikap dulu para ulama kita. Karena tidak boleh dia meninggalkannya untuk perkataan seorang pun. Ini maknanya bukan menjadi dalil berarti bekam dijadikan profesi untuk mencari kehidupan. Tidak, ini memberikan sedekah. Memberikan sedekah, bukan orang berbekam menjadikan sebagai profesi. Itu lain lagi pembahasannya yang diterangkan oleh para ulama. Wala liqauli ahadin, karena perkataan seseorang. Wala yastaribu ahadun min a'immatil Islam fi sihhati ma qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan tidak aneh lagi, tidak asing lagi, tidak ada keraguan lagi seorang pun dari para imam-imam Islam tentang benarnya apa yang Imam Syafi'i telah mengatakan tersebut. Fa innal hujjatal wajibata ittiba'uha 'alal khalqi kafatan. Kenapa? Karena sesungguhnya hujjah yang wajib, yang Allah wajibkan kepada kita untuk mengikutinya atas makhluk itu kafah. Ya, harus kita terima. Kafah ini bisa dilakukan kepada setiap siapapun walaupun dia belum mampu mengamalkan. Caranya dengan apa? Membenarkan. Ya kan? Walaupun kita misalnya hari ini belum bisa menunaikan ibadah haji karena kita belum mampu. Tapi kita harus membenarkan wajibnya ibadah haji enggak? Berarti kita sudah mengamalkan hakikatnya enggak? Mengamalkan secara apa? Ilmiah, secara hati. Adapun mengamalkan cara perbuatan, itu hukumnya tersendiri. Maka seluruh tuntunan tidak boleh ada yang kita sikapi dengan apa? Dengan tidak membenarkan. Maka inilah cara Allah Azza wa Jalla mengajari kita udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu di dalam Islam itu semua. Orang bilang apa bisa kita? Kan orang beda-beda. Iya, dari secara amal, perbuatan, tapi amalan hati tidak ada udzur bagi setiap siapapun.
Amalan hati tidak ada udzur bagi siapapun. Makanya Nabi ketika mengingatkan, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa biqalbi, fa dak wa huwa adaful iman, dan itu selemah iman. Kemudian kata Nabi, falaisa ba'da dzalika wara'a min iman. Kalau secara hati sudah tidak ada pengingkaran, maka di situ tidak ada iman. Berarti apa? Hakikatnya kita itu tetap wajib mengamalkan seluruh agama ini. Secara asal, yaitu mengamalkan berupa apa? Pembenaran, kecintaan kepada pemahaman agama kita yang benar di mana? Di dalam hati, dan itu sudah dapat pahala. Antum membenarkan wajibnya haji walaupun belum haji, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Antum berniat menjadi orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla walaupun mati di tempat tidur, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ini loh cara kita mendudukkan kita memegangi agama Allah Azza wa Jalla. Alal khalqi kafa innama huwa qaulul maksum. Hanyalah perkataannya zat yang maksum, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu anil hawa, yang beliau tidak berbicara dengan mengikuti hawa nafsu. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan kembali penjelasan ini. Dan saya belum tahu ini ngajinya untuk sore ini berakhir sampai hari apa ini, Ustaz Tariq? Hari Rabu. Rabu sore. Berarti malamnya takbiran itu ya. Soalnya ada yang komentar, wah ini kalau ngaji terus kapan lebadan gitu. Ya, saya juga bilang begini. Iya, ini yang komentar biasanya itu yang seneng badan. Yang seneng badan itu biasanya, mohon maaf ini, akhwat. Mikirnya masak-masak, masuk ngaji terus ini. Saya bilang, kalau yang pengen badan mau masak-masak ya masak-masak saja, tidak dilarang. Majelisnya tetap jalan. Ya, saya belum tahu kapan berhentinya, nanti saya tanyakan kepada yang bertanggung jawab untuk ngatur pengajian. Saya bilang seperti itu. Ya, soalnya kadang-kadang sudah saling lirik-lirik. Ki kok ngaji terus nih, kapan lebadan lagi? Sampai Kamis dan sampai Kamis. Ya, wallahu a'lam. Ya, makanya saya tanyakan kepada Ustaz Tariq supaya ini jawabannya lebih terbuka. Ya, jadi mungkin ummahat, akhwat yang mendengar juga jelas ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Ya, apalagi kita seperti saya mukbil begitu, habis sholat Id langsung buka kitab ngaji lagi. Mungkin kita peringisan semua. Ya, insyaallah. Ya. Kita akhiri dulu majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.